kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan Queen Pustaka Nusantara. Narasumber kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Dr. Adi Permana Sidik, SIKOM, MIKOM, dan yang saya hormati Bapak Ibu serta seluruh peserta webinar yang telah bergabung pada kesempatan kali ini. Puji syukur kita haturkan kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini dengan tema puasa media sosial, mungkinkah sebuah perspektif teologis. Perkenalkan, nama saya Hasnau, acara yang akan menemani jalannya kegiatan kita hingga pada akhir. Peserta webinar dan menonaktifkan secara selama yang akan dilihat setelah yang ketiga, kami akan memberikan kesempatan bertanya untuk Bapak Ibu peserta, yaitu hanya 3 pertanyaan yang nantinya akan mendapatkan door prize, pulsa gratis, dan voucher 10% pada setiap pembelian paket penerbitan di Queen Pustaka Nusantara. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita memasuki acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, yaitu beliau adalah Bapak Dr. Adi Permana Sidik, SIKOM, MIKOM. Halo Bapak, apa kabar Bapak? Halo, Alhamdulillah sehat. Suara saya terdengar? Alhamdulillah. Baik, beliau merupakan akademisi dan dosen ilmu komunikasi di Universitas Sanggabuana yang saat ini menjabat sebagai lektor dengan pangkat penata tingkat 3, lahir di Karawang pada 1 November 1988. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang linier pada bidang ilmu komunikasi, yakni menyelesaikan studi di S1 di Universitas Pasundan serta meraih gelar magister dan doktor di Universitas Pajajaran. Dalam perjalanan akademiknya, beliau aktif melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus kajiannya meliputi komunikasi digital, media dan penyiaran komunikasi, publik, serta literasi informasi. Ia terlibat dalam berbagai penelitian yang didanai lembaga nasional maupun internasional, serta menghasilkan sejumlah publikasi elaborasi. Selain aktif dalam kegiatan akademik, beliau juga memiliki pengalaman serta komitmen pada pengembangan keilmuan dan pemberdayaan masyarakat. Luar biasa, keren banget ya. Dan
Ini sudah mulai ini. Suara tadi putus-putus memang suaranya, jadi saya nggak dengar. Oh, sudah bisa dimulai nih. Mohon maaf, host kami sedang ada gangguan jaringan. Mohon ditunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Oh iya, iya. Oke, mohon maaf sedikit kendala. Langsung saja kita sambut yaitu Bapak Dr. Adi Permana Sidik, kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, teman-teman eh, pengelola atau pengurus dari penerbit buku Queen Pustaka ya. Kemudian ada host kita pada hari ini ada Mbak Hasnawati ya, yang saya hormati. Kemudian juga aja para peserta webinar yang juga saya hormati. Eh, Alhamdulillah syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh BIN Pustaka. Tentu saja saya sangat senang dan berterima kasih terutama pada teman-teman di BIN Pustaka yang sudah menyelenggarakan kegiatan pada hari ini dan tentu saja juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman mahasiswa barangkali yang ikut kegiatan pada pagi menjelang siang hari ini dan juga berterima kasih karena dengan kegiatan ini setidaknya kita punya kegiatan eh, apa untuk mengisi puasa di bulan Ramadan ya bagi yang menjalankan. Baik, karena saya dibatasi waktu 30 menit, jadi saya mau langsung menyampaikan paparan materi. Ya. Mudah-mudahan sudah terlihat slide-nya ya. Oke, jadi judul materi saya adalah puasa media sosial, apakah mungkin, ya. Nah, ini saya ambil dari sisi perspektif teologis karena momentumnya sih sebenarnya karena sekarang sedang bulan puasa, bulan Ramadan, jadi saya coba arahkan ke sana begitu ya. Jadi karena momentum saja sih sebenarnya ya, bukan karena saya senangkan ya. Ya, meskipun memang saya tertarik pada isu tentang keagamaan juga, tapi ini lebih kepada momentum sebenarnya mengkaitkan antara apa namanya konsep puasa media sosial dengan eh, apa namanya perspektif teologis. Baik, sebelum masuk ke bagian inti dari materi ini, saya ingin mulai dulu dari satu apa pengantar terkait dengan eh, apa namanya persamaan antara televisi dan media sosial atau media sosial dengan televisi. Jadi saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa kondisi hari ini tentang media sosial itu sebenarnya hampir sama persis dengan ketika televisi atau maksudnya kondisi media sosial yang sekarang ini menjadi tidak bisa terpisahkan dari kehidupan masyarakat kita bahkan masyarakat global itu hampir sama dengan kondisi ketika televisi pernah menjadi salah satu atau menjadi salah satu media yang sangat eh, apa namanya dinantikan atau sangat oleh masyarakat ya sebelum adanya atau sebelum
populernya internet dan juga media ini, terutama mungkin buat teman mahasiswa yang teman-teman yang lahir di tahun 90 ke bawah itu pasti apanya merasakan betapa dulu sebelum sosial hiburan 9 sampai 2010 ini puncak-puncaknya apa popularitas media itu rata-rata di Amerika Serikat itu menyalakan TV kurang lebih 8 jam 55 menit per hari ya. Jadi apa namanya 8 jam bayangkan ya. Di tahun itu rata-rata bahkan sudah sampai 8 jam 55 menit per hari. Bayangkan dari 24 jam, itu 8 jamnya itu adalah apa namanya antara 3 sampai 4 jam per hari orang nonton TV. Itu di awal abad ke-20 hingga awal 2000-an. Nah, di Eropa, di beberapa wilayah di Amerika Utara dan di Eropa, durasinya bahkan mencapai 4 sampai dengan 5 jam per hari untuk menonton televisi. Ini sudah menonton. Kalau yang tadi 8 jam itu baru sekedar dinyalakan TV-nya. Itu pun udah relatif cukup apa namanya lama ya, durasi 8 jam itu. Ya. Nah, artinya televisi menjadi media hiburan dan informasi utama sebelum internet populer di masa itu gitu ya. Nah, jadi dulu sebelum ada internet di Amerika, di Eropa juga mereka juga sama. Salah satu hiburan mereka itu adalah nonton TV. Karena di TV ini ada berita, ada acara, ada musik, ada olahraga dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu secara global kemudian di Amerika dan di Eropa. Nah, sekarang bagaimana di Indonesia? Rata-rata masyarakat Indonesia menonton televisi di era dominasi televisi di tahun 90 sampai 2010 itu ya terutama sejak munculnya televisi swasta ya tahun 89 ya apa dimulai dengan RCTI ya. Nah, itu beberapa penelitian media di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi. Rata-rata masyarakat Indonesia menonton TV sekitar 30 jam per minggu atau 4 sampai 5 jam per hari, hampir mirip dengan di apa namanya di Amerika tadi atau di Eropa. Jadi 4 sampai 5 jam per hari ya. Bayangkan dari 24 jam itu ya itu 4 sampai 5 jamnya nonton TV. Ya kalau dipotong kerja 8 jam 8 jamnya tidur. Nah, berarti sisanya 4 sampai 5 jam itu berarti nonton TV. Ya, sekitar 3 jamnya bagus untuk aktivitas lain. Artinya memang eh, TV itu dulu sangat dominan ya sehingga TV ini menjadi hiburan utama bagi masyarakat di Indonesia ya. TPRI juga pernah melakukan survei di 11 kota besar Indonesia, rata-rata menontonnya 4 jam sampai 4 jam 50 menit 54 menit, artinya kurang lebih 5 jam per hari. Ya, ini rata-rata ya. Nah, mungkin di beberapa kondisi mungkin ada yang jauh lebih dari angka ini. Kalau ini kan di rata-rata berarti kan dikumpulkan semua. Nah, di beberapa tempat misalnya atau di beberapa kondisi, misalkan di pedesaan atau di pinggiran kota itu mungkin angka nonton TV-nya jauh lebih apa namanya lama daripada di perkotaan misalnya. Yang mungkin apa namanya aktivitasnya jauh lebih dinamis gitu ya. Ya, jadi lebih banyak pilihan lah. Sementara mungkin di beberapa daerah ya itu memang tingkat penonton TV-nya sangat tinggi. Ya. Nah, ini pernah terjadi sebelum ada media sosial. Jadi kalau misalkan anak Gen Z sekarang ini misalnya lebih senang atau lebih suka dengan HP-nya, dengan media sosialnya. Nah, dulu sebelum ada media sosial internet, orang-orang itu senangnya nonton TV. Jadi bahkan sehingga hampir dipastikan seluruh mayoritas rumah itu pasti ada minimal ada satu TV. Karena itulah apa namanya salah satu hiburan masyarakat pada waktu itu. Itu kurang lebih sampai 2010 ya. Nah, baru setelah ada internet itu mulai bergeser ya secara perlahan menggeser televisi sampai dengan hari ini. Nah, oleh karena apa namanya tingginya apa namanya tingkat konsumsi masyarakat pada televisi sampai-sampai kemudian
apa namanya, ada salah satu eh, pakar ilmu komunikasi, ya kebetulan tinggal di Bandung, itu Jalaluddin Rahmat yang sering dipanggil dengan Kang Jalal, itu pernah menulis satu satu esai di sebuah di satu kumpulan buku, itu judulnya Tuhan itu bernama televisi, ya, untuk menyampaikan bahwa dulu televisi itu seperti, ya tanda petik seperti Tuhan. Ini orang kalau nggak nonton TV itu ada sesuatu yang kurang gitu, ada yang sesuatu yang hilang dalam dirinya, dalam kehidupannya, sehingga Kang Jal itu sampai bikin tulisan seperti itu, ya, karena dulu saking apa namanya punya daya magisnya atau televisi sehingga sampai diklaim sebagai atau disebut sebagai Tuhan. Ya, karena orang tidak bisa lepas dari televisi, gitu ya. Dan dan mungkin itu terlalu berlebihan, tapi dalam faktanya mungkin ya itu terjadi gitu ya. Termasuk saya sendiri dulu pernah mengalami di masa-masa waktu saya SMA, itu SMP SMA, itu ya di rumah kalau nggak ada kegiatan apa-apa ya nonton TV, ya, eh, baik TV-nya, baik acaranya yang kurang menarik atau enggak ya nonton TV aja gitu. Eh, karena dulu nggak ada aktivitas lain kecuali nonton TV gitu. Karena dulu nggak ada apa, media sosial, nggak ada tayangan yang lain, ya ya udah nonton TV dari pagi, kadang bisa sampai siang, harus sampai sore kalau lagi libur misalnya, ya kan. Sekarang banyak tuh di konten-konten di media sosial tentang nostalgia tahun 90-an, ketika 80, 80, 90, 2000, 2000-an gitu ya. Nonton TV, misalnya kalau hari Minggu kan nonton itu kartun kan dari jam 6 sampai jam 12 itu kan acara kartun semua kan. Nah, dan itu memang saya alami, ya, kalau hari Minggu itu udah dari habis subuh itu, ya, misalkan kalau sempat lari pagi udah pulang ke rumah misalkan itu udah langsung nonton TV sampai dengan siang, ya bahkan kadang lagi nggak ada kegiatan yang lain ya sampai sampai sore itu nonton TV gitu ya. Nah, itu pernah terjadi. Nah, sehingga tadi sampai ada tulisan seperti itu. Ya, nah ini apa, bukunya, kalau saya di buku ini ya, Pak Jalal tuh nulis tentang apa namanya, Tuhan itu bernama televisi. Nah, karena masifnya apa namanya tayangan televisi, ya, dan tentu saja setiap ada satu teknologi atau satu keadaan itu pasti ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, setelah dikaji ya oleh para peneliti terutama di bidang media, ternyata tayangan-tayangan televisi itu selain pada sisi sisi lain merupakan hal yang positif, ternyata juga berdampak negatif, terutama untuk apa, anak-anak. Nah, maka setelah populernya televisi ini, makin populernya televisi, muncul gerakan namanya literasi media, ya, gerakan literasi media, di mana gerakan ini masuk untuk mengedukasi masyarakat di masa itu ya untuk lebih kritis lagi dalam menonton televisi gitu ya. Jadi karena tadi ada banyak apa namanya isi dari atau konten dari televisi itu yang ternyata tidak baik untuk tidak ya tidak baik atau negatif untuk perkembangan anak-anak. Ya, kemudian muncul gerakan literasi media, terutama sejak munculnya televisi swasta. Dulu waktu cuma ada TVRI itu belum belum banyak di Indonesia, bahkan mungkin belum ada gerakan literasi media. Tapi setelah muncul TV swasta, kemudian ternyata efek negatifnya cukup apa, besar, maka muncul gerakan literasi media dari para aktivis, dari para dosen gitu ya, apa, untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Nah, kemudian gerakan literasi media ini awalnya dari gerakan ya umumnya biasa seperti melakukan edukasi, workshop dan seterusnya. Kemudian naik nanti kemudian muncul gerakan-gerakan, misalnya dulu gerakan boykot iklan tertentu, boykot program tertentu, bahkan boykot televisi tertentu. Ya, sampai kemudian pernah saya baca sebuah berita dulu di zaman itu apa namanya, di sebuah daerah itu ada yang apa namanya memutuskan untuk, terutama di lembaga pendidikan, untuk mengharamkan nonton televisi, ya, bahkan di sebuah tempat kalau tidak salah itu atau suatu komunitas ya, itu tidak boleh apa namanya punya TV, karena dianggap lebih banyak mudaratnya lah daripada maslahatnya, lebih banyak burukannya daripada kebaikannya, ya. Nah, itu sampai seperti itu, ya.
dalam merespon apa namanya kehebatan, tanda petik kehebatan televisi. Ya, ya tadi bahkan mungkin di beberapa tempat ada fatwa itu tadi nonton televisi itu haram, ya, karena tadi lebih banyak mudorotnya daripada maslahatnya. Itu muncul di di era ketika televisi apa namanya mencapai puncak kejayaannya lah gitu, ya. Nah, sampai kemudian ketika apa namanya muncul internet itu ya, kemudian apa namanya internet kemudian juga masuk ke handphone, kemudian di handphone itu udah mulai ada media sosial, mudah diakses media sosial dan kemudian muncul konten-konten di platform media sosial di internet. Nah, maka perlahan televisi mulai ditinggalkan, ya. Bahkan saya kalau di kelas suka apa nanya ke mahasiswa-mahasiswa itu apakah mereka masih nonton TV, itu mayoritas sudah mulai meninggalkan televisi. Nah, selain karena memang apa mungkin tidak ramah apa Gen Z karena apa namanya ribet lah, harus ada listrik, nggak bisa apa fleksibel juga apa namanya kontennya, ya. Konten-konten televisi orang udah kalah jauh kreatif dengan para konten kreator di media media sosial. Nah, apa keadaan televisi ini kemudian apa namanya sekarang terjadi di media sosial, ya. Nah, sekarang jadi masuk ke media sosial berdasarkan laporan digital Global Report di 2024. Jadi saya ambil yang paling terbaru. Itu rata-rata orang menggunakan rata-rata pengguna internet dunia itu menghabiskan sekitar 2 jam sampai 21 menit sampai dengan 2 jam 20 menit per hari di media sosial. Jadi benar di media sosial ini 2 jam. Ya, ini rata-rata. Makanya seperti sebentar ya, tapi ini kan nilai rata-rata ya. Kemudian selain itu sekitar 5,4 miliar orang di dunia menggunakan media sosial. 5,4 miliar. Ini angkanya jauh lebih besar daripada tadi televisi. Ini 5,4 miliar, ya. Dari total kurang lebih total penduduk dunia itu kan sekitar 7 sampai 8 miliar, ya. Jadi udah 5,4-nya udah menggunakan media sosial. Itu setara dengan 63 sampai 65% populasi dunia, ya, yang sudah menggunakan media sosial. Jadi udah luar biasa masifnya. Ini udah mungkin udah lebih apa, besar lagi daripada di era televisi. Sementara di Indonesia ya 3 jam 15 menit per hari itu rata-rata penggunaan media sosial di Indonesia, ya, media sosialnya, ya. Atau beberapa data bahkan menunjukkan sekitar 188 menit per hari atau kurang lebih 3 jam 8 menit itu untuk media sosialnya, ya. Sementara untuk menggunakan internet ya di luar media sosial itu kurang lebih 7 jam 38 menit per hari, ya. Nah, ini mungkin juga datanya bisa faktanya bisa jadi bisa lebih, ya. Apa namanya terutama di dalam penggunaan media sosial. Sekitar 3 jam lebih digunakan untuk media sosial. Ya, dari 24 jam waktu kita, 3 jamnya untuk media sosial. Boleh dari scroll, apa lihat konten macam-macam lah, ya. Pokoknya aktivitas di media sosial itu kurang lebih 3 jam. Bahkan bisa jadi fakta lapangannya bisa lebih dari waktu ini, dan itu bisa aja apa namanya dirasakan oleh teman-teman sendiri. Sebenarnya sehari itu berapa lama menggunakan media sosial, terutama di anak-anak muda, ya, yang mungkin tidak terbagi dengan aktivitas pekerjaan, itu mungkin mesti jauh lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk menggunakan media sosial. Nah, sama seperti di televisi tadi yang saya sampaikan, setelah sekian waktu berjalan dan begitu masifnya penggunaan media sosial, orang kemudian mulai juga melihat dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan, ya. Nah, sama seperti di konteks media televisi tadi muncul gerakan literasi media. Nah, pada kondisi sekarang juga sama. Ya, setelah dipelajari, dikaji bahwa ternyata ada banyak juga hal-hal negatif dari penggunaan media sosial, maka para aktivis, para akademisi gitu ya, ya, dan elemen-elemen yang lain juga mencetuskan atau melahirkan gerakan literasi media digital atau literasi digital, gitu ya. Nah, untuk tadi apa namanya membekali masyarakat, membekali publik agar bisa lebih bijak lagi, lebih proporsional lagi menggunakan media sosial. Maka lahirlah
gerakan literasi media digital baik secara global maupun di Indonesia itu sendiri. Bahkan diinisiasi oleh pemerintah kalau sekarang, ya. Bahkan bukan hanya aktivis civil society tapi juga pemerintah. Kalau di televisi dulu pemerintah rasanya tidak terlalu ikut campur. Nah, kalau sekarang di media sosial bahkan pemerintah sendiri yang melakukan inisiasi gerakan literasi digital. Maka kemudian diwakili oleh Komdigi itu membuat namanya apa namanya modul panduan apa namanya untuk literasi digital ini. Ya, nah itu namanya eh, ada 4 itu modulnya, ada cakap bermedia digital, ada budaya bermedia digital, ada etis bermedia digital, dan yang keempat ada aman bermedia digital. Ini panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga hasil kolaborasi dengan civil society untuk masyarakat supaya lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Ya, karena kita tahu apa namanya salah satu efek negatif dari media sosial ini adalah apa namanya hoax itu ya, diantaranya adalah masifnya hoax, informasi yang bersifat bohong, kemudian juga hate speech ya, ujaran kebencian itu kan muncul. Nah, sehingga ini kalau tidak apa namanya diedukasi, kemudian diberikan literasi ini kan akan sangat membahayakan. Nah, maka ini muncul ya di beberapa tahun terakhir bahkan terutama di masa COVID ini sangat masif ya gerak apa kegiatan ini bahkan di apa namanya roadshow di berbagai daerah ya mungkin apa, udah roadshow di seluruh provinsi gitu ya. Dan saya juga pernah punya pengalaman menjadi narasumber dalam acara ini gitu ya untuk mengedukasi publik ya tentang apa namanya media sosial gitu ya. Nah, kemudian di ini saya temukan di satu apa website ya portal berita itu sudah mulai ada gerakan ya selain apa literasi digital bijak menggunakan media sosial bahkan ada gerakan untuk gerakan no scroll day sehari tanpa media sosial ya itu mungkin nanti jadi apa namanya apa rujukan atau bukan rujukan jadi konsep dari puasa media sosial. Jadi judul ini saya kasih ke Queen Pustaka sebelum saya googling, sebelum saya cari-cari tentang konsep media sosial. Nah, baru tadi pagi coba cek di internet ternyata sudah ada yang mirip-mirip dengan puasa media sosial itu gerakan no scroll day sehari tanpa media sosial kembali menyapa dunia nyata. Nah, itu itu memberikan makna kepada kita bahwa rasanya sekarang kita perlu melakukan satu satu aktivitas sehari tanpa media sosial supaya kita mulai mengurangi ketergantungan kita pada media media sosial ya. Nah, ini bahkan sudah muncul ya meskipun tentu saja rasanya ini mungkin belum belum populer ya di apa namanya di masyarakat, tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa apa media sosial sudah jadi taraf satu apa kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan bagi masyarakat sekarang ini. Seolah-olah kalau kita tidak membuka media sosial itu hidup kita menjadi kurang. Ya, mungkin nanti sama seperti yang pernah ditulis oleh Kang Jalal tadi. Mungkin sekarang sudah di- diganti judulnya. Jadi mungkin sekarang judulnya Tuhan itu bernama media sosial gitu ya. Kalau dulu kan televisi, sekarang media media sosial. Nah, pada itulah apa namanya menurut saya konsep puasa media sosial ini menjadi jadi apa tambah relevan gitu ya. Apa menjadi satu gerakan yang mungkin bisa kita lakukan dalam rangka tadi mengurangi ketergantungan kita pada media sosial. Nah, kemudian akhirnya juga tadi setelah saya apa namanya tulis di, di Google ya puasa media, ternyata ada juga satu portal berita yang sudah menggunakan istilah ini puasa sosmed, puasa media sosial. Nah, dalam web itu dituliskan bahwa puasa media sosial itu adalah nah ini saya sudah masuk ke bagian inti puasa media sosial mungkinkah itu ya, puasa teologis saya sudah masuk ke bagian ini, bagian terakhir eh, dari apa namanya pemaparan saya ya. Nah, jadi puasa media sosial itu adalah keadaan kita berhenti sejenak mengkonsumsi apa yang ada di sosial media atau di media sosial.
baik itu Facebook, Twitter, Instagram, atau TikTok, X, dan YouTube, podcast, dan lain-lain. Ya, tujuannya apa? Biar kita tidak tergantung dengan media sosial atau istirahat sejenak dari kebisingan yang ada di media sosial. Ya, kita merasakan kita tenang, damai, tidak insecure ya, postingan orang lain atau berita-berita yang ada di media sosial, sehingga tidak terjadi oleh anak-anak Gen Z disebut dengan FOMO gitu ya. Tidak muncul hal semacam itu gitu ya. Ini ternyata sudah ada istilah puasa media sosial. Nah, kemarin di grup dosen di kampus saya, setelah saya share poster ini, kemudian ada salah satu teman saya kirim link link Instagram eh, yang ternyata pas saya buka itu adalah itu semacam ya iklan dari Telkomsel, yang ternyata iklan ini menceritakan tentang perlunya kita untuk tidak apa namanya bergantung pada apa namanya aktivitas di media sosial. Nah, jadi nanti mungkin kalau ini saya share ke atau nanti mungkin teman-teman bisa cari di akun ini. Ini ada iklan saya menarik. Jadi iklan ini menceritakan tentang betapa orang-orang sekarang ini sangat apa namanya sangat eh, apa sangat tergantung pada jumlah like dalam setiap postingan. Jadi ukuran mereka itu bisa senang atau enggak itu adalah jumlah like atau komen gitu ya. Nah, jadi di tayangan ini menarik ya. Itu backsoundnya pakai lagunya Tombo Ati Opik ya, Opik ya, Tombo Ati. Nah, kemudian diplesetkan jadi tombol hati gitu ya. Nah, jadi sekarang orang-orang itu tanda petik menghamba pada tombol hati gitu ya. Nah, padahal apa namanya ada yang jauh lebih bermakna dari sekedar tombol hati, yaitu justru apa namanya orang-orang terdekat kita, gitu ya. Nah, sehingga di sini secara implisit ingin menyampaikan bahwa iklan ini ingin menyampaikan bahwa mungkin kita eh, sudah harus mulai terbiasa apa namanya tidak mempedulikan apa yang terjadi di media sosial gitu ya. Tentu ini untuk dalam konteks mereka yang mungkin tidak terkait langsung dengan pekerjaan mereka di media sosial gitu ya. Kalau mereka yang sekarang eh, bekerja di media sosial, ya tentu saja konsep puasa ini kurang relevan ya karena mereka kan memang hidup apa namanya pekerjaannya memang tergantung pada media sosial. Nah, itu apa namanya terkait dengan konsep puasa media sosial. Nah, sekarang apa namanya? Jadi kalau ditanya mungkin nggak kita melakukan puasa media sosial, maka saya jawab ya mungkin. Nah, salah satu alasannya adalah dasar teologis terutama bagi kaum muslimin. Ya, itu bisa kita lakukan terutama di bulan Ramadan ini. Nah, ini dasarnya ya. Ini kan kita tahu di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini kita ada kewajiban puasa ya, atau siam kalau dalam Quran itu kutiba alaikumusiyam menggunakan kata siam. Nah, secara fikih kan puasa itu memang artinya menahan lapar dan haus ya, atau tidak makan dan minum di siang hari mulai dari fajar ya, dari mulai subuh sampai dengan terbenamnya matahari sampai dengan maghrib ya, dari menahan diri dari makan minum secara sengaja berhubungan suami istri ya, itu di sepanjang waktu tadi ya. Nah, memang secara fikihnya tidak disebutkan puasa media sosial ya, jadi hanya menahan lapar haus dan hubungan suami istri. Nah, tapi kalau kita eh, perluas maknanya dalam konteks tadi menunda gitu ya atau apa namanya menjaga diri, itu juga bisa kita kontekskan pada media sosial. Bisa nggak kita menahan diri dari membuka media sosial dari terbitnya matahari ya, dari fajar, mulai dari fajar subuh sampai dengan terbenam, itu bisa kita apa namanya kontekstualisasikan pada aktivitas media sosial dengan konsep menahan diri puasa tadi. Kita coba praktekkan pada media sosial. Bisa nggak kita ya tidak buka media sosial dari subuh sampai dengan apa namanya maghrib ya. Nah, bisa nggak ya? Kalau kita mau lakukan ya bisa. Toh kita juga puasa kan bisa. Puasa menahan makan minum pun bisa. Ya kita juga mestinya bisa juga meninggalkan media sosial, gitu ya. Nah, tapi kalaupun tidak bisa ya dalam waktu kurang lebih 12 sampai 14 jam ya kita mungkin bisa coba dengan beberapa jam terlebih dahulu.
mulai dari 1 jam dulu, 1 jam tidak buka medsos, 2 jam tidak buka medsos, 3 jam, mungkin nanti sampai sehari kita bisa tanpa buka media media sosial. Dan sebenarnya ini sudah saya sendiri secara pribadi pernah sudah mulai mencoba melakukan ya dari mungkin dari beberapa tahun ke belakang. Saya biasanya kalau udah masuk Ramadan ya itu saya biasanya akan apa namanya berniat untuk mengurangi buka media sosial. Paling tidak pada saat tadi Pak subuh sampai dengan sore. Nah baru kalau udah malam mungkin apa namanya setelah buka itu baru bisa mulai buka medsos. Tapi itu pun tidak lama ya secukupnya aja gitu ya. Nah, itu secara personal saya pernah melakukan itu. Ya, dan saya sama seperti sekarang juga saya mencoba di bulan Ramadan tahun ini juga sama inginnya mengurangi penggunaan media sosial. Nah, kemudian di dasar yang lain itu ada di surat Al Imran ayat 1 ini tentang apa namanya Nabi Zakaria yang apa namanya apa puasa berbicara. Ya, memang tidak dituliskan kata saum langsung ya atau siam ya, tapi apa namanya eh, eh, tapi para ulama menyebutkan itu sebagai aktivitas puasa berbicara selama 3 hari berturut-turut, jadi nggak ngomong sama sekali ya. Nah, kenapa hanya puasa berbicara tidak berpuasa apa menulis puasa medsos ya tentu saja karena di masa itu kan belum ada media sosial. Jadi komunikasi yang paling yang komunikasi yang dilakukan di masa itu ya hanya dengan komunikasi lisan di masa Nabi Zakaria. Ya, kalaupun ada media tulisan, pasti apa medianya masih terbatas, ya kan tidak seperti sekarang. Nah, kalau kita apa namanya perluas makna berbicara itu ya di era sekarang mungkin juga sama. Berbicara di sini maksudnya juga termasuk membuka media sosial, membaca caption, kemudian kita nulis status, ya nulis caption gitu ya, menonton reel itu bisa kita lu perluas makna berbicara ini, tidak hanya secara apa sempit berbicara itu ya ngomong, tapi bisa juga kita perluas maknanya di media sosial, gitu. Apa namanya membuka media sosial itu ya. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, ini hadis, ya, hadis tentang puasa, ya. Jadi kalau tadi secara fikih itu puasa itu adalah menahan makan dan minum apa namanya selama dari mulai subuh sampai dengan apa namanya. Sampaikan bahwa puasa tidak sekedar hanya menahan makan dan minum dan berhubungan badan, tapi juga harus meninggalkan itu ya perkataan kotor itu ya perkataan kotor kasar. Kemudian di hadis yang lain juga apa namanya perkataan dusta atau hoax ya kita sebut dengan hoax itu ya. Nah, jadi selain puasa itu adalah menahan makan dan minum ya dan berhubungan badan dari subuh sampai dengan sore kan juga harus menghindari perkataan-perkataan yang kotor. Nah, kalau kita perluas makna kata-kata kotor ini di era sekarang ya termasuk kita menulis kata-kata apa namanya hate speech tadi di media sosial, kasih komentar di media sosial, bully gitu ya di kolom media sosial gitu ya. Nah, kan di hadis ini kalau kita sedang puasa orang apa mengajak apa namanya debat atau apa namanya mengajak bertengkar, maka katakanlah saya sedang berpuasa. Ya, jadi kalau kita kaitkan misalnya kalau kita sedang bermedia sosial ada orang ajak kita debat debat gitu ya atau apa namanya saling bully, maka harusnya kita katakan kita sedang berpuasa gitu ya. Nah, jadi kita artinya kita menghindari hal semacam itu untuk apa namanya apa menjaga puasa kita tetap apa namanya lebih apa bermakna dan tentu saja supaya dapat berpahala. Jadi kalau kita perluas dari keterangan-keterangan ini secara teologis ya, jadi sangat mungkin kita itu puasa media sosial dan bukan hanya mungkin dan harus kita coba lakukan ya apa namanya misalkan kita harus mulai coba paling tidak di bulan Ramadan ini ya untuk apa namanya untuk apa mulai mengurangi penggunaan media sosial selama bulan Ramadan ini. Nah tentu ya ini sebagai penutup tentu kalau kita tidak membuka media sosial maka kalau kita akan naif kalau kita tidak punya juga alternatif kegiatan lain ya untuk mengganti kegiatan ini gitu ya. Nah kan kalau kita melarang orang melakukan sesuatu maka harusnya kita sediakan alternatifnya
Nah, kalau kita mencoba untuk atau kita sudah mulai melakukan puasa media sosial, artinya kita tidak membuka media sosial dalam waktu tertentu, maka tentu saja kita harus mencari penggantinya, mencari alternatif lainnya. Kegiatan-kegiatan yang bisa mengganti aktivitas buka media sosial. Nah, maka harus menciptakan alternatif kegiatan lain. Nah, misalnya ya kita kalau nggak buka media sosial ya kita bisa baca Quran nih, orang yang Muslim bisa tilawah Quran, baca Quran tadarus, ya kemudian bisa juga membaca buku, ya kalau kita tidak eh, buka medsos ya baca buku atau kemudian ikut kajian, ikut diskusi, ya ikut seminar, isi workshop apapun lah, ya di situ teman-teman bisa mendapatkan pengetahuan juga selain dari membaca Quran atau membaca buku atau kemudian bisa olahraga. Ya, kalau nggak buka media sosial bisa olahraga atau bisa pagi atau misalkan di sore hari menjelang berbuka itu bisa juga dilakukan untuk mengisi waktu di luar buka media sosial atau misalkan buat kegiatan sosial, ya bisa bagi-bagi takjil gitu ya, santunan dan seterusnya dan seterusnya, atau berkumpul tapi benar-benar ngobrol, ya nongkrong, ya benar-benar ngobrol, ya tanpa membuka medsos, tanpa membuka HP, sehingga pertemuan eh, kita dengan teman-teman itu jauh lebih berkualitas, termasuk ketika kumpul dengan keluarga. Ketika kumpul keluarga coba handphonenya disimpan, jangan buka medsos, terus ngobrol, menjalin kedekatan emosional. Nah, ini barangkali aktivitas alternatif yang bisa dilakukan selain daripada buka media media sosial. Jadi itu yang yang saya maksud dengan puasa media sosial itu adalah mengurangi penggunaan media sosial dalam waktu tertentu, ya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan kita masing-masing, gitu ya. Dan kemudian diganti dengan aktivitas yang lain yang jauh lebih bermanfaat. Nah, jadi yang disebut dengan tadi eh, mungkinkah itu ya mungkin ada syarat teologisnya tadi itu ada ayat puasa, ada kisah Nabi Zakaria dan hadis-hadis yang Nabi. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Permana Sidik, Esikom Emikom yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu, dipersilahkan menggunakan fitur Resend dan serta mengaktifkan video dan audionya. Yang ingin bertanya, dan pemberitahuan untuk sesi absensi kami akan menyebarkan setelah kita tanya jawab. Untuk kepada peserta webinar jangan lupa untuk mengisi link absensi. Nanti akan saya kirim pada kolom komentar. Baik, kita langsung saja Bapak Jejen Jailani Frihatna, kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan sebelumnya nama saya Jejen Jailani Frihatna, seorang dosen di Fakultas Teknik di Universitas Anggabuana YPKP ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Adi, sehingga bisa menambah wawasan yang bertambah lagi nih keilmuan kita hari ini. Namun kalau berkenan diizinkan untuk memberikan pertanyaan Pak Dr. Adi. Dan dalam pertanyaan ini mohon maaf esai tidak pilihan ganda, tidak apa-apa ya. Baik, pertanyaannya di tengah budaya digital yang serba instan saat ini, apakah puasa media sosial ini masih relevan secara teologis tadi? Karena mengingat banyak juga ya hal-hal yang positif ada di media sosial. Kita bisa belajar kajian di media sosial, belajar tentang keagamaan dan lain sebagainya. Nah itu. Dan apakah ketika membagikan aktivitas ibadah di media sosial bertentangankah dengan makna puasa itu sendiri? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Jawab atau kumpulin dulu Mbak Asna?
langsung dijawab atau Baik, dikumpulin Kon? boleh langsung dijawab, Oh, Bapak. baik. Baik, Pak, terima kasih Pak Jijen, ini senior saya di kampus ini. Luar biasa menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan hari ini. Pertanyaannya menarik dan apa namanya bagus sekali ya. Pertanyaan pertama tadi, apakah masih relevan puasa media sosial? Nah, tadi saya sampaikan, saya tadi mungkin kurang lengkap ya. Jadi media sosial, puasa media sosial itu bukan berarti kita tidak membuka media sosial sama sekali. Itu yang pertama ya. Jadi bukan berarti kita tidak boleh membuka media sosial sama sekali. Kan sama seperti puasa itu kan hanya dalam waktu tertentu kan. Kalau udah maghrib kan kita boleh makan, boleh minum kan. Kalau yang sudah sudah punya keluarga, punya pasangan, kan boleh juga berhubungan badan kalau di malam hari. Yang nggak boleh itu kan siang hari aja. Media sosial itu bukan berarti kita tidak boleh buka sama sekali gitu ya. Apa namanya media sosial. Apalagi tadi saya sampaikan terutama bagi mereka yang memang aktivitas sehariannya memang di media sosial, misalnya teman-teman digital agency, teman-teman yang konten kreator ya, dan kebetulan konten kreatornya konten kreator yang positif ya, edukasi, dan menurut saya ya itu memang tetap jalan aja gitu ya, sebagai satu mungkin pekerjaannya gitu ya. Tapi kan juga pekerjaan itu kan tidak sampai 24 jamnya rasanya gitu ya, pasti ada waktu-waktu di mana dia tidak apa namanya bekerja gitu ya. Nah, mungkin pada saat tidak bekerja ini, nah itu mungkin dia bisa fokus pada aktivitas yang tidak berkaitan langsung dengan media media sosial. Nah, ini tentu saja akan jauh lebih relevan ketika yang dimaksudkan adalah mereka yang sebenarnya tidak dalam keseharian tidak terlalu berhubungan dengan media sosial, yang yang itu mungkin di masyarakat pada umumnya gitu ya, yang apa namanya tidak bekerja di dunia media sosial. Ini mungkin bisa disebut relevan. Tapi tadi lagi-lagi ya, puasa media sosial bukan berarti tidak membuka media sosial sama sekali, dan tadi sesuai dengan kemampuannya ya, dengan kemampuannya, dan tentu saja bertahap ya. Rasanya mungkin kalau anak Gen Z ini mungkin cukup berat ya kalau harus diminta puasa media sosial, sama seperti puasa kita gitu ya, dari maghrib dari subuh sampai maghrib mungkin ya agak repot gitu. Mungkin udah nggak bisa tahan gitu ya. Bahkan mungkin yang dewasa juga ya, kalau yang sudah terbiasa buka puasa mungkin agak berat, tapi menurut saya itu perlu juga sekali-kali dicoba ya, dicoba dan kemudian diganti dengan aktivitas lain, karena kan kehidupan kita ini kan tidak hanya di dunia media sosial kan, yang realnya itu kan di dunia nyata sebenarnya. Nah, gitu ya, dan tidak semua hal yang kita lihat di media sosial itu beneran seperti itu. Kita sudah tahu lah di media sosial itu kan ada namanya konten-konten itu kan dibuat ya, di-create gitu ya. Jadi tidak tidak murni apa adanya ya. Nah, ini juga nanti bagian dari literasi media sebenarnya ya, bahwa apa yang ditonton di media sosial itu bukan belum tentu seperti itu aslinya ya. Ya tadi di iklan yang tadi itu ya, yang di apa di Telkomsel itu menarik itu ya. Jadi apa yang dimunculkan di TV, di konten itu belum tentu sama dengan keadaan realnya. Bahkan kita nggak tahu juga di balik sebuah konten itu seperti apa keadaan, kita kan nggak tahu ya. Makanya ini kita ketika kita nonton atau kita konsumsi konten di medsos itu kita hati-hati. Makanya tadi apa nalar kritis kita harus jalan. Tidak semua yang kita lihat di media sosial itu sama seperti aslinya. Nah, sebenarnya di dunia televisi itu ada namanya teori teori kultivasi media. Apa yang ditayangkan di televisi belum tentu apa itu sama dengan yang di dunia nyata gitu. Jadi dulu itu teorinya terkait dengan sinetron. Jadi apa yang ditayangkan dalam sinetron itu belum tentu sama seperti di dunia aslinya. Karena di sinetron itu kan dunia peran gitu ya. Dulu di zaman televisi ada teori itu ya. Nah, dan tapi ternyata kadang orang-orang apa namanya terkena gitu ya. Jadi akhirnya orang-orang menyangka apa yang ditonton di televisi sama seperti di dunia nyata. Nah, ini contohnya seperti ini dulu, kan ada sinetron tukang bubur naik haji kan. Nah, itu kan ada satu tokoh yang antagonis ya. Nah, salah satu tokohnya ya apa antagonis itu kan sebenarnya kan diperan. Tapi dunia aslinya kan nggak seperti itu. Tapi orang-orang yang nonton itu menyangka si tokoh itu di dunia aslinya juga sama seperti itu. Sehingga ketika dia sedang ke mall atau keluar tuh dibully lah sama
sama masyarakat. Padahal itu waktu itu dia cuma berperan gitu, bukan aslinya begitu. Tapi orang nyangkanya dia seperti itu juga aslinya. Ya, waktu ada film Layangan Putus, ya, nah, itu kan ada tokoh apa orang ketiga gitu ya. Itu sama dia mengalami itu di dunia nyatanya. Wah, dia dicaci maki sama ibu-ibu. Padahal itu dia dunia peran gitu ya. Nah, itu juga mungkin terjadi di media sosial. Ada orang di kontennya tuh dermawan, someah, tapi begitu di dunia aslinya tuh ternyata kok dia jutek ya, kok dia apa namanya cuek ya, kok dia apa namanya jutek gitu ya, tidak sama seperti di konten gitu ya. Nah, itu ya. Jadi itu sebenarnya pembahasan lain ya. Jadi intinya eh, sangat relevan bagi kalau ditanya mungkin masih relevan nggak ya, saya bisa jawab relevan, tapi tadi dengan catatan-catatan tertentu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau kita berbagi kegiatan ibadah di melalui media sosial, apakah itu mengurangi makna puasa? Nggak, saya rasa apa namanya tidak ya. Kenapa? Karena kan apalagi kalau yang dibagikan hal yang positif malah justru nambah pahala gitu. Nah, jadi kalaupun tadi kita apa namanya tidak bisa meninggalkan membuka media sosial, nah tinggal yang perlu kita kan diganti, atau kita yang perlu kita lakukan ketika kita buka media sosial, kita gunakan yang positif-positif, ya, memberikan apresiasi, men-share konten-konten yang kita anggap itu punya nilai edukasi yang tinggi, atau kita sendiri bikin caption, bikin konten yang positif, sehingga itu diharapkan kemudian memberikan manfaat pada orang lain. Jadi ketika orang lain membuka media sosial, dia juga dapat hal-hal yang positif. Dan saya juga merasakan itu tidak banyak, tidak sedikit saya mendapatkan sesuatu yang positif di dalam konten-konten di media sosial. Ada banyak konten-konten media sosial, meskipun ya kalau kita bagi persentase masih ada juga ya presentasi konten-konten yang kita kategorikan negatif, itu juga ternyata juga banyak gitu ya. Tinggal kita harus selektif ya, mana yang apa namanya positif, mana yang negatifnya. Itu yang apa namanya perlu kita lakukan. Jadi insya Allah justru kalau hal-hal yang positif itu malah menambah, bukan lagi mengurangi, atau bahkan menambah nilai makna puasa. Jadi kalaupun kita tidak bisa berhenti menggunakan media sosial, dan ketika kita buka media sosial, maka apa namanya gunakanlah untuk hal yang positif. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih Pak Dr. Adi. Sehat dan sukses selalu Pak. Ya. Benar Pak Jen. Enggak, sukses. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Jajan Jelani yang telah memberikan pertanyaan. Mempertegas kembali, karena waktu kita sangat singkat, kita akan memberi pertanyaan 3. Saya akan mengambil pada on cam 1 dan pada kolom komentar 1. Baik, selanjutnya ini ada yang mengangkat tangan. Ika Prawesti, kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih Kak. Apakah boleh saya izin off cam Kak? Karena kebetulan jaringan kurang bagus, takutnya pada Dimohon saat untuk bertanya mengaktifkan suaranya kameranya. putus-putus. Ya, Kalau jaringan kurang bagus, tidak apa-apa Kak. Takutnya nanti pada saat bertanya suaranya bisa putus-putus begitu. Ya, silakan. Oke, baik. Izin bertanya Pak. silakan disampaikan. Oke, baik. Terima kasih Kak. Jadi izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan awal saya itu kurang lebih sama dengan pertanyaan Pak Jajan di awal tadi, tapi dari penjelasan yang telah disampaikan tadi, saya menarik kesimpulan. Kira-kira Pak, apakah mungkin sebenarnya yang dipuasakan itu sebenarnya bukan dari media sosialnya, tetapi lebih kepada ego digital kita? Seperti misalnya keinginan untuk tetap dilihat, dipuji, ataupun divalidasi oleh orang-orang yang ada di media sosial itu sendiri. Nah, kalaupun memang demikian, kira-kira bagaimana sih sebenarnya perspektif teologi itu sendiri menawarkan mekanisme agar kita bisa mengontrol begitu ego digital kita. Sekian dan terima kasih, Pak. Baik, nah pertanyaannya menarik dan bagus ya. Tadi pertanyaan tentang dasar teologisnya ya, sesuai dengan tema kita. Nah, sebenarnya itu ada di dalam kata puasa itu sendiri.
Ya, secara teologis puasa itu kan artinya imsak. Ya, imsak itu artinya menahan. Nah, jadi puasa itu kalau disingkat itu prinsip utamanya adalah menahan diri. Nah, jadi dalam setahun itu Allah memberikan satu bulan di mana kita dididik untuk meningkatkan sifat menahan diri, ya, karena atau pengendalian diri gitu ya. Karena bayangkan kalau kita setahun itu tidak diberikan waktu untuk menahan diri, pendidikan menahan diri, bayangkan apa yang terjadi, ya. Yang terjadi adalah tadi keserakahan, yang terjadi emosional, yang terjadi adalah kesemerawutan, ya. Nah, jadi salah satu hikmah puasa itu adalah kita belajar untuk menahan diri. Tidak semua apa-apa yang kita inginkan, kita cita-citakan itu harus langsung terlaksana. Nah, itu ada konsep menahan diri, ada namanya konsep sabar. Ya, sama kan puasa itu kan menahan diri makan. Kan kalau di luar bulan puasa kan makan minum kan boleh, halal. Tapi di bulan puasa ini coba tahan deh. Jangan dulu, nanti ada waktunya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara tadi apa dasar teologisnya itu puasa itu menahan diri tadi. Kita belajar menahan diri begitu kita ingin tampil, bisa nggak kita coba belajar nanti dulu deh, nunggu momentumnya, nunggu waktunya, atau kita pending dulu ketika reda, itu ketika kita siap nanti ketika kita mendapatkan respon yang negatif bisa, karena kita menyampaikan hal yang positif belum tentu semua orang menerima, kadang ada juga yang negatif. Nah, kita siap nggak? Nah, kita jangan hanya siap ketika menerima respon positif, kemudian kita lupa untuk menyiapkan diri mendapatkan respon negatif, ya. Nanti nyambung dengan pertanyaan di kolom medsos ya, tentang kita ketika kita menyampaikan yang positif tapi orang menganggap negatif. Nah, kita harus siap juga dengan itu, jangan kita siapnya cuma pengen dapat like aja gitu ya, atau kalau dalam YouTube like, kalau kalau nggak siap dengan dislike gitu ya. Jadi kita pengennya like-nya banyak, view-nya banyak, komentarnya positif, negatifnya kita nggak siap. Nah, kita kan harus menyiapkan diri juga, itu menahan diri juga. Jadi kalau ditanya dasar teologisnya itu adalah tadi konsep puasa itu sendiri, menahan diri. Nah, yang kedua dasar teologisnya sebenarnya kalau kita bicara tampil ya. Nah, itu di dalam ajaran Islam itu ada namanya konsep namanya sum'ah, ada namanya ria. Sum'ah itu merasa lebih hebat, merasa lebih merasa lebih lah dibanding yang lain. Kemudian ria pamer, ya, supaya dipuji orang. Nah, ini nanti memang konsep media sosial itu akan bersinggungan dengan dua hal ini nih. Makanya harus hati-hati ya, kalau sum'ah itu nanti kaitan dengan sifat sombong, merasa lebih gitu ya, merasa lebih hebat, lebih bagus, sementara yang lain enggak. Nah, kemudian ria, pamer, ingin dipuji, ini kaitan dengan bertentangan dengan konsep ikhlas. Bahwa kita harusnya ketika kita berbuat nggak perlu harus mendapat pujian dari orang lain. Kita melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi itu paling tidak dasar teologisnya kalau kita kaitan dengan media sosial atau ego digital tadi, konsep puasa, dan tadi konsep larangan atau ancaman tentang sum'ah, ya, kemudian ria tadi, pamer ya, itu bahasa sana flexing gitu ya. Nah, ini yang perlu di apa namanya di apa eh, apa pelajari oleh kita, di dicermati ya. Jangan sampai kemudian kegiatan-kegiatan positif kita itu kemudian menjadi hilang secara teologisnya gara-gara yang tadi. Kurang lebih seperti itu ya. Mbak Ika, ya, mudah-mudahan bisa jawab. Baik, terima kasih Pak. Yang di Zoom ya, yang di ini ya, Baik, chat ya. terima kasih Bapak sudah menyampaikan jawabannya. Terima kasih juga kepada Ibu Ika Prawesti yang telah bertanya. Kami ambil satu di layar lagi kepada Bapak Ahmad Baitlawi, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan.
Bapak Ahmad Baitlawi, dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada kami. Ya. Jadi kami tadi menyimak sangat judul untuk Zoom hari ini itu sangat menarik sekali Bu. Jadi puasa media sosial mungkinkah sebuah prinsip teologis? Jadi mohon maaf Bapak mau bertanya ya kan. Tadi udah ada yang bertanya tentang masalah inti daripada ibadah puasa yaitu menahan diri ya. Nah, kemudian menahan diri itu tadi ya dengan media sosial bukan hanya dengan ucapan akan tetapi harus mampu menahan diri dengan tangannya. Lalu bagaimana cara kita ya? Cara kita untuk memberikan nasihat kepada yang lainnya dalam artian anak-anak muda itu kalau kita perhatikan beliau ketika menggunakan medsos itu belum bisa mengendalikan dirinya. Ya, belum bisa mengendalikan dirinya. Kemudian selain daripada itu memang kami ini Pak ya, terus terang kami ini di Aceh Pak. Kami di Aceh tadi Bapak menyampaikan coba mengurangi media sosial dalam satu hari belajar lah. Nah kami kemarin Pak Alhamdulillah itu sudah mengurangi hampir 1 bulan tidak bisa pegang HP. Dikarenakan jaringan nggak ada, mati lampu total. Ini kan posisi di Aceh kemarin pas ada musibah ya. Nah di situ kami banyak sekali belajar. Ternyata kehidupan zaman sekarang ketika tidak menggunakan media sosial sama sekali selama 1 bulan penuh ya itu seperti orang kebanyakan itu seperti orang stres Pak, seperti orang stres ya. Jadi mungkin kalau kita lihat zaman dulu itu kita pergi kemanapun tenang, akan tetapi pada saat sekarang ini banyak sekali lebih-lebih anak muda kita perhatikan mereka itu seperti ya karena sudah terbiasa menggunakan media sosial digital. Nah kembali ke era zaman 80-an itu mereka semua terkejut ya. Nah tetapi di sini ada dampak positifnya, seperti Bapak sampaikan tadi. Jadi di situ bisa membuat anak-anak itu lebih kreatif dan inspiratif, kan gitu. Nah, tetapi di situ juga harus ada yang memimpin untuk mengomando. Nah, kemudian sekarang kembali lagi ke era digital, media sosial. Nah, ini jadi kejadian yang kemarin itu sudah mulai membaik, kembali lagi seperti zaman sekarang. Jadi ibaratnya itu sekarang untuk tulisan-tulisan, ya, untuk tulisan-tulisan itu sudah banyak sekali mungkin hoaknya, bahkan mungkin hasutnya dan lain sebagainya. Nah, ini lalu bagaimana kita menyikapi ya kondisi-kondisi yang seperti ini ya, terlebih anak-anak generasi kita, Pak. Anak-anak generasi kita ya, anak-anak generasi muda, kemudian berita-berita hoak itu memang sangat-sangat luar biasa sekarang ya. Nah, ini mungkin sekian dari kami Pak ya untuk menyikapi anak-anak di dalam bermedsos. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ahmad Baidowi ya, yang luar biasa nih di Aceh, meskipun di Aceh masih sempat ikut webinar. Jadi Pak ya, apa? Memang ini salah satu apa namanya tanda petik racun media sosial itu kalau sudah kena itu kan dia kecanduan dan begitu tidak buka medsos akhirnya jadi tadi stres tadi kan itu salah satu apa namanya dampak ya dari dampak negatif dari media sosial dalam konteks tadi ya orang jadi stres karena nggak buka medsosnya. Nah saya karena waktu nggak terlalu banyak saya ingin sampaikan 3 apa namanya konteks ya level bagaimana caranya anak-anak muda ini dididik untuk apa menggunakan media sosial secara proporsional gitu ya, bukan dilarang tapi diatur gitu, dikelola. Nah itu dimulai dari level keluarga. Nah jadi anak-anak muda yang sekarang yang tadi Bapak sebutkan stres itu pasti dari kecilnya sudah dikenalkan dengan HP dan dibiarkan atau tanpa kontrol menggunakan handphone. Iya, Tanpa dikontrol apa yang dikerjakan di HP itu apa itu game online apakah itu media sosial. Nah harusnya mulai sekarang Pak Bapak bagi Bapak Ibu yang sudah punya anak kecil itu harus mulai diatur. Jadi jangan nanti mau diatur setelah dia dewasa remaja itu udah akan sulit justru dari kecil sekarang.
ya diatur ya. Memang kita sangat sulit kalau menjauhkan anak-anak sekarang ini dari HP. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur. Ya, nah kebetulan di beberapa di lingkungan saya teman-teman dekat itu kemudian yang seusia saya itu kan sudah punya anak kecil dan mereka caranya adalah benar-benar mereka ketat ketika mereka apa namanya mengizinkan anak-anaknya menggunakan medsos. Jadi kamu boleh buka HP tapi 15 menit. Kalau udah 15 menit apa saya ambil. Dan tegas, mau dia nangis biarin aja. Ya, nanti juga apa namanya reda sendiri dan harus ada aktivitas lain. Diajak main lah, atau disuruh main dengan teman-temannya. Nah, jadi dimulai dari keluarga dulu. Nah, jadi yang sekarang nih terjadi pasti umumnya di masa kecilnya itu tanpa kontrol oleh keluarganya, oleh ibunya, orang tuanya. Mau nanti anak-anak kecil kita yang sekarang ini tidak seperti yang terjadi sekarang ini, seperti yang Bapak ceritakan harus diatur dari sekarang. Itu pertama di keluarga. Yang kedua di sekolah, di pendidikan. Nah, ini juga harus dididik, Ya. diatur. Ya, di sekolah diajarkan tentang literasi digitalnya dan sekolah juga harus tegas. Ketika selama di sekolah, murid harusnya jangan buka media sosial kalau tidak ada kaitannya atau buka HP tidak ada kaitan dengan pelajaran. Ya, maka di pesantren-pesantren tertentu kan dilarang santri bawa HP. Ya, kalaupun bawa itu dipegang sama pengurus pondok, jadi dia hanya boleh digunakan hari-hari tertentu, jam tertentu. Nah, yang ketiga level negara. Nah, negara juga harus punya kebijakan ya untuk mengatur penggunaan media sosial. Misalnya tadi ya, kalau tadi kan inisiatif sekolah-sekolah. Nah, nanti pemerintah bikin aturan. Misalnya eh, apa sekolah apa namanya dalam waktu tertentu siswa tidak dibolehkan pegang HP, bawa HP, atau kemudian diganti dengan aktivitas lain, misalkan membaca buku misalnya dan seterusnya. Jadi ada tingkatan level level keluarga di rumah, kemudian masuk ke lembaga pendidikan sampai dengan negara. Ya, yang itu juga sudah dilakukan oleh Komdigi ya, meskipun ya itu kita harus lihat efektivitasnya gitu ya. Nah, itu paling tidak hal-hal yang bisa dilakukan untuk tadi mencegah apa terjadinya remaja-remaja kita atau anak-anak muda kita itu tergantung pada media sosial dalam makna yang negatif gitu ya. Kalau ternyata anak-anak muda itu menggunakan media sosial untuk hal yang positif, ya itu nggak ada masalah. Bikin konten kreator dan seterusnya, dan itu memang harus dilakukan karena eranya era seperti itu. Dan itu juga sudah banyak dilakukan oleh para influencer yang memang membuat konten yang positif kan bagus ya. Nah, saya kira Ya, itu ya. ya Pak Ahmad dari yang Ya, bisa. Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak ya. Mangga, ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Sudah 3 pertanyaan. Untuk pertanyaan di kolom komentar, ini banyak sekali yang bertanya. Apa Bapak masih sanggup untuk menjawab pertanyaan? Ini Kami sih ada akan yang tadi membacakan satu yang lagi. sama ya, yang tadi yang kalau yang pertanyaan Alfian Ini ya. dari Alfian Ah, Harbianto. intinya kan tadi Pertanyaannya adalah, apa solusi bagi kami yang sering menggunakan media sosial, tapi kadang berikan info, share terkait masalah sosial masyarakat, tapi banyak yang menyangka ini hal yang tidak produktif dan provokatif. Terima kasih. tadi ya saya udah sampaikan sedikit tadi apa yang kita sampaikan di media sosial itu ya, apa yang kita anggap konten itu baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Ya, jadi itu harus maka dari awal harus sudah siap. Meskipun kita anggap ini positif, tapi orang lain belum tentu menganggap itu positif. Jadi itu memang apa namanya alami akan terjadi. Makanya kita harus siap. Jadi kalau orang mau beraktif di media sosial, dia harus siap bukan hanya siap diapresiasi, tapi siap dibully gitu ya. Seperti kasus yang ramai sekarang tentang WNA gitu ya. Itu dia harus sudah dari awal harus tahu konsekuensinya kalau dia upload di media sosial maka harus siap dengan responnya gitu ya. Nah kan yang sekarang terjadi kan banyak sekali respon negatif. Mungkin di awalnya menyangka itu tidak akan mendapatkan respon yang besar ini, tapi ternyata kan buktinya responnya luar biasa sampai kemudian jadi direspon oleh pejabat negara kan gitu. Nah jadi kalau kita bikin konten dan itu anggap positif kemudian respon negatif ya itu mah memang hal-hal yang harus kita hadapi ya. Tapi kalau kita itu yakin positif ya abaikan aja, sesuaikan aja gitu. Dia itu ya Alfian.
Oke, baiklah. Selesai sudah sesi tanya jawab kita. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Adi Permana Sidik, SIKOM MIKOM, dan kepada Bapak Ibu yang telah bertanya. Baik, sebelum kita menutup, di sini ada sesi spesial nih dari teman kami, ada tim kami ini, singkat mengenai tentang produk kami yang tentunya akan menarik dan relevan bagi buat Bapak Ibu yang bergabung hari ini, tentunya bagi para penulis yang ingin menerbitkan buku. Link absen saya akan kasihkan seiring berjalan waktu pada teman kami yang akan menyampaikan, yaitu Syarifah Ulaya. Kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada rekan saya yaitu Kak Hasna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih telah bergabung ke dalam webinar kita pada hari ini dan terima kasih kepada Bapak Adi Permana Sidik yang telah menyampaikan ilmu yang bermanfaat pada pagi hari ini. Nah, singkat Bapak Adi ini merupakan penulis buku kami, yaitu dengan buku, sebentar ya, saya share screen dulu. Mana? Ini anjir, Chrome enggak? Halo, halo. Mohon maaf untuk peserta semuanya, ditunggu ya. Teman kami sedikit terkendala jaringan. Baik, sembari menunggu teman kami, link absen sudah saya kirim pada kolom komentar untuk Bapak Ibu dan peserta webinar yang ingin mendapatkan sertifikat, segera mengisi link absensi. Terima kasih. Baik, mohon maaf sedang tadi terkendala jaringan di sini. Saya akan lanjutkan kembali. Nah, Bapak Adi Permana Sidik merupakan penulis kami dengan judul bukunya yaitu Perempuan di Layar Kaca. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin membaca tulisan dari Bapak Adi, karya pikir Bapak Adi, bisa mengunjungi link Shopee kami yaitu Queen Pustaka Nusantara. Nah, baik, kami akan memperkenalkan diri sebagai penerbit buku Queen Pustaka Nusantara. Nah, kami sudah bergerak dalam penerbitan buku, mulai dari buku aja, buku monograf, kemudian ada buku kolaborasi, buku referensi, dan kami sudah berdiri dari tahun 2025. Nah, kami menyediakan beberapa paket penerbitan mulai dari paket tulis basic. Nah, paket tulis basic ini merupakan paket di mana Bapak Ibu bisa mengisi naskah ke dalam template buku kami. Kemudian untuk turnitin juga dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, paket tulis basic ini dihargai dengan harga Rp500.000. Jika dengan sertifikat haki ini menambah harga Rp450, jadi totalnya yaitu Rp950.000. Nah, Bapak Ibu untuk memesan paket tulis basic ini bisa menghubungi kami. Nanti kami akan memberikan template buku di mana Bapak
dan Ibu akan menulis di dalam template buku kami. Kemudian Bapak Ibu sudah mendapatkan layanan full dari kami, kemudian mendapatkan e-book ber-ISBN resmi, kemudian layout dan desain cover itu kami yang akan mengurusnya. Bapak Ibu juga mendapatkan gratis 2 buku fisik, kemudian untuk jumlah penulisnya sebanyak 1 penulis. Nah, Bapak Ibu juga mendapatkan sertifikat penulis dari kami dan e-book ber-ISBN resmi ya. Nah, pemesanan pada saat webinar ini kami berikan diskon 10% pada hari ini ya Bapak Ibu, diskon 10% untuk paket penerbitan kita. Kemudian ada paket standar. Nah, paket standar ini hampir sama dengan paket basic. Tetapi, Bapak Ibu cukup mengirimkan naskah saja kepada kami untuk proses tulisan juga dari Bapak Ibu. Nah, nanti kami yang bantu edit dan memasukkan ke dalam template buku. Kemudian nantinya Bapak dan Ibu akan mendapatkan e-book berstandar ISBN, kemudian sertifikat penulis, mendapatkan 2 buku fisik dengan ukuran A5 dan soft cover. Kemudian nanti Bapak Ibu juga mendapatkan royalti 20% jika buku Bapak Ibu terjual oleh kami. Kemudian untuk buku-buku kita itu sudah terdaftar di Google Scholar, kemudian Akademia, dan ResearchGate. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mendapatkan komisi 10% jika mengajak rekan-rekan untuk menerbitkan bersama kami. Untuk pemesanan pada hari ini akan kami beri diskon sebesar 10% dan Bapak Ibu bisa menghubungi admin kami yang tertera di layar kami. Kemudian ada paket tunggal. Nah, paket tunggal ini bagi Bapak Ibu yang tidak ingin repot, cukup mengirimkan naskah saja kepada kami. Selanjutnya kami yang akan mengurus semua dari memasukkan naskah dalam template buku, kemudian proses editing, merapikan hingga bentuk buku yang berbentuk buku. Nah, paket tulis tunggal ini dengan harga 1 juta, dengan haki jika dengan haki yaitu dengan harga 1.450.000. Nah, paket tunggal ini maksimal penulisnya itu sebanyak 3 penulis. Cocok untuk naskah yang bukan karya ilmiah, naskah hasil tulisan pribadi. Kemudian ini sudah mendapatkan e-book ber-ISBN, mendapatkan 3 buku cetak dengan ukuran A5 dan bagian dalam hitam putih dan soft cover. Kemudian buku-buku kita terindeks dalam Google Scholar ya Bapak Ibu. Kemudian mendapatkan sertifikat penulis, jika ingin dengan sertifikat haki akan mendapatkan sertifikat haki resmi. Kemudian kita akan bantu promosi penjualan buku Bapak Ibu, dan saat ini kita penjualan buku ada di website, kemudian ada di Shopee kita. Kemudian ada paket konversi. Nah, ini jika Bapak Ibu dan rekan-rekan mempunyai karya ilmiah seperti skripsi, tesis atau disertasi atau laporan kegiatan KKN atau laporan magang atau laporan karya ilmiah lainnya, bisa memilih paket tulis konversi. Nah, paket ini dengan harga 1.250.000 jika dengan sertifikat haki dengan harga 1.450.000 rupiah. Nah, pakai ini Bapak Ibu tinggal mengirimkan karya ilmiah saja kepada kami, semua akan kami yang mengurusnya. Bapak Ibu akan mendapatkan 3 SMK buku gratis dengan ukuran A5 dan bagian dalam hitam putih. Kemudian Bapak Ibu juga mendapatkan sertifikat penulis full layanan oleh kami. Tinggal menghubungi admin kami saja untuk penjelasan lebih lanjut, dan pemesanan pada hari ini kami berikan diskon 10% ya Bapak Ibu. Nah, untuk maksimal jumlah penulis pada paket konversi ini sebanyak 3 penulis ya Bapak Ibu. Kemudian ada paket eksekutif. Nah, paket eksekutif ini merupakan paket full layan dari kami, yang dimana jika Bapak Ibu belum mempunyai naskah tetapi mempunyai ide atau ada RPS, ada ide dan ingin menerbitkan buku, ingin mempunyai buku atas nama sendiri, bisa memilih paket eksekutif. Nah, Bapak Ibu tidak perlu repot, hanya perlu menyampaikan ide atau judul. Misalnya saya ingin membuat buku tentang kinetika kimia, dan isinya seperti ini, ada RPS saya atau saya ada judulnya saja, bisa kami bantu dalam membuatkan draft bukunya ya Bapak Ibu. Untuk harga dari paket ini dengan harga 4 juta, ini sudah full layan, sudah mendapatkan sertifikat haki, kemudian e-book ber-ISBN resmi. Untuk total buku yang didapatkan sebanyak
buku dengan hardcover dan bagian dalam hitam putih. Untuk maksimal jumlah penulis sebanyak 4 penulis ya Bapak Ibu. Kemudian ada pakai antologi. Nah, bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang mempunyai karya ilmiah, mempunyai karya seperti cerpen, novel, atau puisi, bisa memilih pakai antologi. Dengan harga 1 juta saja, akan mendapatkan e-book berstandar QRCBN, kemudian gratis 3 buku fisik, kemudian nanti kami akan bantu dalam proses editing, cukup mengirimkan naskah saja kepada kami. Untuk harganya yaitu 1 juta saja. Pemesanan pada hari ini kami beri diskon sebesar 10% ya Bapak Ibu. Kemudian ada paket kolaborasi. Nah, ini adalah paket kolaborasi menulis bersama para penulis lainnya, di mana kami sudah menyediakan beberapa judul kolaborasi yang menarik seperti pengantar studi agama, hukum keluarga Islam, manajemen pemasaran, dan lainnya. Nah, judul-judul tersebut bisa Bapak Ibu lihat di website kami, yaitu Queen Pustaka. Nantinya bisa menghubungi admin kami untuk bab yang tersedia, dan harga paket kolaborasi ini yaitu dengan harga Rp150.000 per bab, kecuali dengan bab 3. Bab 3 ini dengan harga Rp300.000 ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu telah mendapatkan free editing dari kami. Nanti kami akan memberikan template buku, di mana nanti Bapak Ibu akan menulis di dalam template buku kami. Kemudian sudah free ISBN dan Haki. Nanti Bapak Ibu jika mengajak rekan-rekan untuk bergabung ke dalam kolaborasi buku kita, akan mendapatkan buku gratis dari kami dengan beberapa syarat tertentu. Nah, ini adalah contoh-contoh buku yang telah kami terbitkan ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat buku-buku terbitan kami di website kami, yaitu queenpustaka.id. Kemudian ini alur penerbitan buku kita, yang dimana Bapak Ibu bisa mengirimkan naskah, kemudian setelah deal kita bisa melakukan pembayaran DP terlebih dahulu, yaitu minimal 50%. Kemudian Bapak Ibu mengisi data-data untuk kepentingan kita, untuk memudahkan kita dalam proses ISBN buku. Kemudian nanti editor kami akan proses editing naskah. Setelah naskah siap, kami akan mengirimkan dummy buku yang telah ada covernya. Kemudian untuk proses revisi ini maksimalnya 2 kali ya Bapak Ibu. Setelah sudah fix oleh Bapak Ibu, kita akan mendaftarkan ISBN, lalu melakukan pelunasan ya Bapak Ibu. Kemudian untuk proses ISBN ini selama 7 hari paling lama ya Bapak Ibu. Setelah ISBN terbit, kami akan memberikan e-book resmi dari kami ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah buku karya Bapak Adi dengan judul Perempuan di Layar Kaca, Kisah dan Eksistensi Neos Ancor Berhijab di Dunia Televisi. Nah, Bapak Ibu, bagi yang kepo dengan tulisan Bapak Adi, bisa nih meminang buku Bapak Adi memesannya di website kami, website Shopee, yaitu Queen Pustaka Nusantara ya Bapak Ibu. Nah, untuk sekarang ini kami ada program refer penulis, di mana Bapak dan Ibu bisa mengajak rekan-rekan untuk menerbitkan buku dengan kami. Setiap Bapak Ibu mengajak rekan-rekan dan rekan-rekan menerbitkan buku dengan kami beri diskon sebesar 10%. Kami beri komisi sebesar 10% ya Bapak Ibu. Nah, masuk komisi ini adalah jika rekan-rekan Bapak menerbitkan buku dengan kami, misalnya dengan rekan Bapak memilih paket eksekutif dengan harga 4 juta. Nah, Bapak Ibu akan mendapatkan komisi dari paket tersebut, yaitu komisi sebesar 10%. Nah, komisi ini Bapak Ibu akan dapatkan sebesar Rp400.000 dan akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu untuk total uang komisinya kepada Bapak Ibu ya. Nah, proses ini bisa dilakukan dengan cara Bapak Ibu merekomendasikan penerbitan kami, yaitu penerbitan Queen Pustaka Nusantara. Kemudian silakan menghubungi admin untuk penjelasan paket penerbitan lebih lanjut. Kemudian kami akan memberikan komisi sebesar 10% untuk Bapak yang telah mengajak rekan-rekan menerbitkan buku dengan kami. Nah, jadi tunggu apa lagi? Mari Bapak Ibu untuk menerbitkan buku dengan kami. Pembelajaran semester genap akan segera dimulai dan proses BKD akan segera dimulai. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik, silakan menghubungi admin kami. Nanti kami akan memberikan nomor admin kami di dalam kolom chat. Terima kasih Bapak Ibu.
Atas waktunya saya kembalikan kepada rekan kami. Baik, terima kasih kepada Syarifah Ulaya yang telah menjelaskan sejauh ini. Sebelum itu dimohonkan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera dan videonya. Kita akan sesi foto bersama versi media online. Baik, kepada semuanya untuk mengaktifkan kamera. Baik, sudah mengaktifkan semua. Kita akan menghitung. Teman kami akan screenshot semuanya. Dalam hitungan ketiga. Oke. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada semua narasumber yaitu Bapak Dr. Adi Permana Sidik SIKOM MIKOM yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini, dan terima kasih juga kepada narasumber kepada peserta webinar yang telah antusias dari awal hingga akhir. Semua ini sebelum kita akhiri, mari kita sudah mengabdikan momen. Silahkan nonaktifkan kamera. Terima kasih. Akhir kata dari saya sebagai co-host hari ini, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Pak Ade. Saya tunggu selalu semuanya. Terima kasih Pak ya, Pak Adi. Terima kasih Pak Adi. Pak Adi keren. Atas ilmunya ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Asnawati. Oke, baik, nanti Atas absensi waktunya. untuk absensi nanti akan dikirim ke grup jika ada yang kurang. Baik. Assalamualaikum. Untuk link absen bagi yang
Untuk lem absen itu sama ya, cuman salah pengetikan judul saja, diisi saja, tidak apa-apa. Untuk yang masih di dalam, bisa mengisi link absennya. Itu cuman salah pernamaan saja, judul, itu tetap absen. Baik, Mbak Ani, terima kasih sudah bergabung.